Selamat pagi, Anda menyaksikan Sapa Pontianak. Saudara, program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV Pontianak dengan Prokopim Pemerintah Kota Pontianak. Biasanya di bulan-bulan seperti ini, di pekan-pekan seperti ini akan menjadi masa-masa yang paling penuh semangat untuk anak-anak. Karena ini menjadi pekan pertama mereka kembali ke sekolah setelah libur cukup panjang di tahun ajaran baru. Lagi-lagi tahun 2020 ini tahun yang menantang dan tahun yang berbeda karena mereka masih tetap harus belajar di rumah masing-masing demi mencegah tertular virus COVID-19 yang masih juga kita hadapi. Kita akan membahas bagaimana pemerintah Kota Pontianak memaksimalkan kebijakan di bidang pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Narasumber saya hari ini saya sapa Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rustika Petono. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pontianak, Pak Burhan Syah. Pak Burhan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menerima banyak aduan, Bapak-Bapak pasti saya yakin ponselnya berdering terus ya, Pak Edi? Iya, terutama di Messenger dan di Facebook dan Instagram saya. Banyak orang tua dan bahkan murid yang mempertanyakan, pertama, kapan nih Pak sekolahnya? Seperti itu. Awalnya memang jangan buka dulu Pak, karena masih rawan gitu waktu saat pandemi COVID di bulan-bulan April, Juni itu. Terus setelah Idul Fitri, beberapa orang tua mempertanyakan, kapan Pak kami bisa sekolah lagi? Karena mungkin para orang tua juga galau kalau anaknya sering di rumah, justru bahkan tidak di rumah, tidak belajar, dan bahkan mungkin mengkhawatirkan ya, keluar bermain segala macam. Jadi banyak sekali masukan. Tapi sejak kita liburkan di bulan Maret itu, awal-awal bulan Maret waktu pandemi COVID berada di Kota Pontianak virusnya, ini memang kita kaget dalam arti tidak hanya di dunia pendidikan tapi hampir di seluruh sektor kegiatan aktivitas masyarakat, karena harus dibatasi, harus work from home, harus belajar di rumah dan lain sebagainya. Nah, di sini kita belajar dari pengalaman sampailah saat ini. Artinya tahun ajaran baru, penerimaan murid baru sudah dimulai, dan yang biasanya mereka sudah masuk belajar di awal, tapi kita masih menunggu aman dulu kondisinya. Menunggu aman, sehingga yang diminta kapan nih Pak pastinya, kita juga tidak bisa memberi jawaban yang pasti karena kita belum zona hijau kalau Kota Pontianak, dan kita masih terus berkonsultasi dengan Bapak Gubernur, dengan juga melihat arahan dari pemerintah pusat, dan tentu masukan-masukan kesiapan baik itu sarana prasarana maupun guru-gurunya, mental murid-muridnya juga, apakah bisa dijamin tidak timbul klaster baru atau gelombang kedua misalnya. Baik. Nah, ini yang menyebabkan sekarang kita lebih mengutamakan berjalan yang belajar mengajar yang tanpa tatap muka, ini harus kita tingkatkan terus berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, saya sepakat kalau mungkin di awal kita terkejut ya, jangankan anak-anak sistem belajar di sekolah, kita yang mungkin di dunia kerja aja tiba-tiba rapatnya harus meeting online dan sebagainya, aja masih kaget ya Pak. Tapi ini kan sudah lebih dari 4 bulan berlalu. Apakah Dinas Pendidikan Kota Pontianak, pemerintah kota sudah menemukan pola yang tepat bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul di 4 bulan pertama penerapan belajar online? Ya, kalau menemukan yang pas, yang tepat, tentu masih belum. Kita masih terus bergerak, terus menyempurnakan. Karena belajar online ini banyak faktor yang memperlancar atau mensukseskan lah kegiatan online atau daring maupun luring ini. Karena itu berkaitan kesiapan SDM atau guru, murid. Kedua, alat ya, infrastrukturnya. Artinya sarana prasarananya termasuk gadget, misalnya laptopnya, terus aplikasinya, jaringannya. Sekarang beberapa guru banyak yang ngeluh, Pak, saya bantu dong laptop gitu, karena laptop sini tidak mensupport, terus dia itu udah jadul segala macam. Belum lagi yang murid-murid, kami tidak punya HP, tidak punya pulsa dan lain sebagainya. Jadi kendala-kendala itu
walaupun ada sebagian, tapi sebagian kecil kok saya rasa, enggak semuanya itu sudah memadai ya, karena mereka mampu. Yang sebagian kecil ini yang memadai atau sebagian kecil yang tidak memadai? Sebagian kecil yang memadai pasti, yang mungkin mereka dari keluarga mampu, punya peralatan yang canggih lah gitu kan, punya jaringan yang kuat misalnya wifi-nya. Nah ini juga mempengaruhi tingkat kecepatan, kapasitas dan lain sebagainya. Jadi tetap masih ada kendala-kendala, tetapi kendala-kendala ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus meningkatkan kualitas belajar mengajarnya. Karena tujuan kita bagaimana anak didik kita ini bisa terus produktif, bisa terus belajar untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi murid yang nantinya bisa menjadi generasi di era COVID ini menjadikan justru makin kuat, makin tertantang. Ya, makin tertantang. Tapi jika dilihat dari latar belakang dukungan ekonomi yang tentu saja berbeda pada setiap siswa, tentu kesempatan mereka untuk mendapatkan akses yang lebih baik untuk menerima pelajaran juga kan berbeda-beda. Pemerintah Kota Pontianak mau tidak mau paling tidak harus menemukan formula yang walaupun tidak sama, paling tidak hampir sama lah haknya yang bisa mereka dapatkan. Di antaranya kemarin ada program guru mengajar berkeliling dari rumah ke rumah. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak. Ya, jadi kita terus harus berinovasi. Permasalahan tidak bisa kita tinggalkan, kita terus menyerah begitu saja. Kita cari formulasi dengan segala potensi yang ada. Salah satunya guru berkeliling tadi. Terus bagaimana bisa mereka berkelompok tapi tidak full gitu. Karena mereka siap, mereka tahu tentang bagaimana menjaga kesehatan. Itu yang paling kita utamakan. Nah, guru berkeliling ini kita juga anjurkan. Kalau yang awal-awal bulan Maret, April, Mei itu kita masih dihantui kecemasan untuk bertetap muka. Nah, setelah Idul Fitri bulan Juni, sekarang juga sudah Juli, bahkan mau masuk Agustus ini, guru murid sudah bisa belajar dari pengalaman sehingga bagaimana inovasi itu dilakukan. Kalau misalnya sekolah belum bisa menerima tatap muka, nah kita coba guru berkeliling. Terus kita juga di sekolah di Dignas juga ada EdTV, kita kerjasama dengan kemarin yang kita launching itu Edo ya, TV edukasi ya. Kita mengajak juga para relawan, para pengusaha, yang investor yang mau menyumbangkan program-program termasuk media televisi. Nah Pak Edi, ini kan menarik ya. Sudah 4 bulan bergulir, kita tahu permasalahan utama di balik kondisi ini adalah balik lagi ke ekonomi guru maupun siswa. Sampai dengan saat ini kebetulan didampingi juga dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pelaksana harian. Tapi harapan saya paling tidak sampai dengan hari ini, sudahkah kita bisa memetakan mungkin berapa persen sih yang memadai dan berapa persen yang tidak memadai untuk mengikuti persekolahan secara daring? Ya, kalau ditanya persentasenya, kita secara pastinya belum bisa membuat di angka statistik ya. Tetapi setidak-tidaknya 30-40% itu dari pengamatan kita, warga Kota Pontianak, murid-murid terutama, termasuk guru juga masih terus harus meningkatkan kualitas atau kapasitas infrastrukturnya. Nah, di sini menjadi tantangan kita karena itu menyangkut pembiayaan, menyangkut penguasaan juga. Saya lihat sebenarnya anak-anak ini lebih cerdas, lebih cepat untuk menangkap teknologi ya dibandingkan guru-gurunya misalnya, atau yang kita sudah generasi-generasi di atas. Nah, tetapi disinilah diperlukan terbukti anak-anak yang benar-benar tangguh. Saya melihat kreativitasnya muncul di sini mereka. Asalkan satu tadi, mereka punya niat, punya kemauan untuk belajar. Sebab juga ada mereka yang berkesempatan dengan tidak bertatap muka dimanfaatkan bukan untuk belajar, tapi untuk lebih banyak bermain. Nah, bahkan ini kita saksikan bermain, terus kalau ujian mereka maunya jalan pintas dengan cara nyontek temannya. Ini permasalahannya jadi makin berat nih. Dan bahkan itu didukung oleh orang tuanya, bahkan misalnya infrastruktur belum selesai ceritanya, kita sudah dihadapkan lagi pada kendala bagaimana menyiapkan mental kan. Itu masalahnya, berarti mental guru, mental siswa, mental orang tua ketika pembelajaran tidak dilakukan seperti biasa. Kita akan jeda dulu sejenak. Setelah ini kami akan kembali lagi saudara di Sapa Pontianak. Kita jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak, saya bersama Bapak Wali Kota Pontianak, ada juga Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Kami, Kompas TV Pontianak dan Prokopim Pemerintah Kota Pontianak, paham betul bahwa pembelajaran dengan tidak tatap muka, dengan online atau daring ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan dan juga mungkin kegalauan di hati Bapak Ibu orang tua siswa yang mungkin menyaksikan acara ini. Anda boleh saja meninggalkan pertanyaan atau meninggalkan saran dan masukan di kolom komentar laman Facebook Kompas TV Pontianak agar kita bisa sama-sama tanyakan langsung dan mungkin dicarikan solusinya supaya terselesaikan masalah ini. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pak Edi, ini kan menarik. Saya setuju sih, mungkin dilemanya susah juga ya, belum selesai cerita infrastruktur, kita dihadapkan lagi dengan masalah mental menghadapi kondisi ini. Seperti apa sebaiknya? Kemarin instruksi dari gubernur jangan sampai tahun ajaran ini ada yang tidak naik kelas, semuanya harus naik kelas untuk menjaga mental siswa. Menanggapi hal ini? Ya, saya setuju dengan kebijakan Bapak Gubernur supaya siswa ini bisa kuat mentalnya. Tapi di sini kembali kepada sebenarnya lebih bagaimana di masa pandemi COVID ini kita kembali ke keluarga. Jadi kekuatan keluarga itu yang sangat mendukung kesuksesan anak dan keluarga itu sendiri. Karena kan kita yang tadinya misalnya dari awal semuanya di rumah, bahkan pada saat bulan Ramadan, Idul Fitri semua juga di rumah, lebih banyak di rumah, yang tadinya mungkin jarang ketemu. Nah, di sini peran keluarga sangat besar, termasuk orang tua untuk bagaimana bisa mengarahkan atau menjaga anak-anaknya ini yang langsung di awalnya. Selama ini mungkin lebih banyak di sekolah, ya, di sekolah lebih banyak di sekolah dan di rumah tidak belajar. Dan sekarang kebalik gitu kan. Jadi guru cuman memberikan bimbingan sebenarnya, memberikan arahan seperti tugas dan tapi kan kenyataannya tidak semuanya. Ada orang tua yang cuek aja anaknya belajar sendiri, itu ada juga. Ada orang tua yang terlampau ikut campur sehingga bahkan dibuatkan dijawabin atau bahkan mencari jawaban. Itu ada juga anak yang kreatif mencari ke temannya dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam cara untuk menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh para guru. Nah, ini tentu tidak bisa kita tidak bekerja sama ya. Jadi kita harus punya komitmen yang sama. Nah, disinilah diperlukan namanya kebijakan, pengambil keputusan, termasuk sekolah melihat ini. Tentu ini kan ada kelemahan dan kelebihan. Dengan cara daring atau luring misalnya, kombinasi antara online dengan offline ini, kita harusnya bisa nantinya mengevaluasi. Kan kita ini terus dievaluasi di jajaran Diknas nih. Kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, Bapak bilang katanya anak-anak harus dibiarkan berkreasi sendiri. Tapi kemudian kalau nilai anak saya rendah bagaimana Pak? Gitu. Ya, boleh nggak sih tetap nilai anak itu diberikan rendah atau dituntaskan saja sesuai dengan istilahnya apa Pak Burhan sekarang KKM ya Pak? Kriteria KKM. Ketuntasan minimal. Ya, kriteria ketuntasan minimal KKM. Ya, KKM. Ya memang itu kan ada kriteria ya, ada indikator-indikator untuk menilai kemampuan anak terhadap penyerapan ilmu yang dia dapatkan, misalnya seperti itu. Jadi ada standar-standar minimum yang harus wajib dia selesaikan, angka minimum yang menyebabkan dia lulus atau tidak lulus gitu kan. Yang penting sasarannya tercapai, dia memahami apa yang diajarkan, baik itu secara langsung maupun dengan tugas. Nah, di sini memang diperlukan suatu penelitian. Makanya saya bilang dari awal kita ini kan terkaget-kaget, tidak menyangka terjadi COVID seperti ini, sehingga kita harus gerak cepat. Nah, di jajaran Diknas saya sudah perintahkan dan arahkan terus lakukan kajian-kajian, libatkan para pakar, akademisi untuk bersama-sama membangun pola pendidikan dengan cara di era pandemi ini, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, berarti yang harus kreatif tidak hanya guru dan siswa, tapi pemerintahnya juga harus kreatif, karena ini ya kita bisa bilang apa, tragedi sejarah ya. Betul. Wabah siapa sangka gitu. Nah, pertanyaan yang paling banyak dan paling sering ditanyakan, jadi benar Pak 1 Agustus masuk sekolah? Ya, kita kemarin sudah siap sebenarnya untuk sekolah. Sarana kita sudah siapkan, cuci tangannya, jarak-jaraknya, terus ternyata Pontianak ini belum zona hijau ya, masih kuning. Dan atas arahan koordinasi dengan Bapak Gubernur, kita masih rawan kalau untuk tatap muka ya. Sebab kemarin di SMP 1 kita rapid
swab tes untuk guru ada 3 yang positif. Nah, sekarang kita sedang isolasi supaya cepat sembuh. Artinya di sekolah sendiri pun belum aman dari COVID. Nah, kita harus benar-benar ya, mengutamakan keselamatan dulu lah, daripada kita buru-buru tatap muka, ya, terus nanti ada klaster baru, gelombang baru, ini juga bisa menimbulkan keresahan dan permasalahan baru lagi. Apakah ini maksudnya kita tidak bisa memaksakan kualitas karena mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengutamakan keselamatan? Ya, memang kita kesehatan yang paling utama, dan itu sudah menjadi arahan dari pemerintah pusat. Kita harus mengutamakan kesehatan dulu, baru tetap kita juga mengutamakan kualitas belajar mengajar, tetap harus pendidikan, tapi dengan segala kemampuan potensi yang ada, ini kita nanti akan lakukan itu. Baik, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan ya Pak, mungkin kita pikir 10 tahun, 15 tahun lagi mungkin pembelajaran akan bisa kita lakukan secara online, tahu-tahu mau tidak mau dipaksa hari ini juga, bulan ini juga semuanya harus online. Nah, terkait tadi, kendala ekonomi, saya banyak sekali mendengar pertanyaan atau mendengar masukan yang sifatnya seperti ini. Kenapa sih tidak diberikan pemerintah saja dana untuk membeli kuota misalnya dan sebagainya, atau ada subsidi untuk pembelian paket internet dan semacam itu? Ada sedikit dari Bosnas. Ada, dari Bosnas ya. Nah, dari Bosnas kita ada bantu juga ke masalah ke siswa. Mekanismenya seperti apa? Itu ditransfer ya Pak? Ya, di dalam Juknis Bosnas itu untuk guru ada untuk bantuan guru yang mengajar dibelikan paket Juknis. Kemudian siswa-siswa yang orang tuanya tidak mampu itu diberikan bantuan. Tapi yang punya kemampuan tentunya tidak, ya, yang tidak benar-benar tidak mampu. Masalahnya memang siap untuk diberikan paket, namun tidak punya HP-nya atau gadgetnya. Jadi itu kendalanya. Anggarannya baru cukup untuk paket, belum cukup untuk beli gadgetnya. Ya, dia hanya untuk paketnya aja, tapi untuk gadgetnya tidak. Tapi barangkali dari surat edaran kementerian itu ada 3. Kemudian dari Bapak Wali Kota ada 1 surat edaran. Terakhir itu surat edaran 4 menteri, ya, ada Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri. Itu memberikan istilah ataupun panduan untuk pembelajaran daring dan luring gitu. Jadi kalau daring tadi punya masalah yang banyak, kemudian teman-teman guru pun aplikasi itu paling banyak digunakan adalah WA. Ya. WA sekarang sudah bisa 8 orang yang ikut video conference. Tetapi juga pemerintah memberikan kebebasan dengan luring, luar daring, itu dengan cara buku paketnya. Di Juknis Bos itu juga dibolehkan kepala sekolah memberi buku paket. Jadi ada modulnya, diperbolehkan. Modul dikirim ke rumah gitu. Di situ ada soal yang bisa dikerjakan dan bisa lihat jawabannya melalui buku. Ini buku paket. Kemudian luring juga bisa menggunakan radio pemerintah. Dari radio itu guru mengajar, dan alhamdulillah kemarin sudah di-launching oleh Pak Wali Kota, Pak Edi. Kita guru mengajar di TV. Kemarin udah kita siapkan semuanya. Tapi mohon maaf, ini saya salah Pak Edi, Pak Burhan. Ini kan menarik nih, boleh pakai modul sebenarnya, boleh juga secara online. Tapi ini tidak ada kepala sekolah yang gengsi-gengsian kan, semuanya pengen, oh saya terdepan menerapkan online kepada siswa saya. Nggak apa-apa dipaksakan saja, tapi tidak ada yang seperti itu kan, semuanya disesuaikan dengan kondisi. Kalau di kota saya lihat kepala sekolah, guru itu sudah berkoordinasi sama Dignas untuk bagaimana cara yang terbaik yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi tidak perlu memaksakan diri harus tetap meeting Zoom juga atau Google Classroom semuanya kalau memang nggak bisa ya Pak. Pak Edi, Pak Burhan, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Ada yang sudah masuk melalui Facebook, ada juga pertanyaan yang tadi sudah masuk melalui berbagai platform media sosial yang tadi sudah kami sebarkan. Nah, kita akan jeda dulu sejenak. Kami kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Pontianak. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak, saudara. Seperti janji kami tadi, di talkshow hari ini akan lebih banyak pertanyaan dari Anda yang masuk melalui laman Facebook maupun platform media sosial lainnya yang akan saya tanyakan kepada Pak Wali Kota dan juga Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dibanding pertanyaan dari saya, karena pasti Anda lebih galau karena anak-anak Anda yang harus sekolah online dan Anda yang harus mendampingi Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang sudah teriak-teriak ya Pak Wali ya. Kita coba langsung bacakan ya Pak. Ini dari Pak Max Frikandi. Pertanyaannya, titip pesan katanya agar pemerintah mendiskon uang sekolah dan kegiatan, terutama untuk sekolah swasta. Pemerintah langsung yang instruksikan dengan SK. Juga tolong diperhatikan siswa yang tidak bisa membeli kuota dan HP untuk belajar di rumah. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati katanya. Ya, kalau untuk beasiswa atau diskon ini khusus anak yang di sekolah swasta, kita sudah mengalokasikan anggaran. Jadi nanti siswanya silahkan menjurati kita, akan kita bantu beasiswa ya. Kecuali yang negeri otomatis. Terus kalau untuk pulsa kita sudah juga bantu sebenarnya melalui dana Bosnas. Tapi juga kita sedang mencari format bagaimana bisa tidak menyalahi aturan untuk memberikan bantuan secara langsung tunai misalnya seperti itu. Tapi untuk penduduk yang masuk dalam daftar DTKS, mereka sudah dapat anggaran melalui PKH, program Keluarga Harapan. Itu berupa uang tunai yang diterima langsung oleh keluarga, sehingga kita berharap yang penting tidak dibiarkan ataupun terus menyerah gitu para siswa maupun orang tua. Komunikasikan dengan pemerintah, insya Allah kita akan lakukan usahakan. Kalau kondisinya seperti ini Pak, tadi kan yang diberi bantuan adalah dari keluarga kurang sejahtera atau keluarga prasejahtera. Misalnya kondisinya adalah mungkin sebelumnya ekonominya masih mencukupi, tapi terdampak oleh COVID-19 juga, kemudian mengalami mungkin penyesuaian pendapatan dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Ya sama, itu nanti disampaikan saja. Bisa diajukan ya Pak? Kita juga sedang kaji bagaimana kita mensubsidi sekolah-sekolah swasta ini. Baik. Pak, pertanyaan berikutnya dari Andika. Cuman ingin anak-anak cepat segera masuk sekolah, tolong disampaikan. Nggak efektif kalau belajar di rumah, terserahlah cuci tangan kek, periksa suhu badan, atau bahkan mandi sekalian pakai detol di depan gerbang sekolah, yang penting anak-anak cepat sekolah katanya. Ya memang ini yang kita banyak dapat masukan juga. Sebagian para orang tua inginnya anaknya cepat sekolah, sebagian masih belum ya. Tapi kita tetap menganalisis, mengutamakan protokol kesehatannya dulu. Kalau itu sudah benar-benar siap, kita akan lakukan belajar dengan cara tatap muka. Tapi kalau belum, mendingan kita dengan segala kekurangan maupun ketidakoptimalan dengan sistem daring ini tetap harus kita lakukan. Nah, berikutnya Pak. Pengen nanya, rapid test untuk yang ingin sekolah tatap muka apa efektif? Bukannya rapid test berlakunya tidak lama, artinya kan ada kans harus rapid test lagi. Apakah biayanya harus ditanggung pemerintah? Kalau ditanggung siswa ya kasihan. Nanti pemerintah yang nanggung. Ya, kita mungkin kombinasi. Yang paling ideal adalah langsung tes swab. Jadi bukan hanya rapid test ya, tes swab. Jadi kan kita bisa melihat kalau rapid test ini kan untuk permulaan awal, sehingga negatif, reaktif belum tentu positif ya, seperti itu. Tentunya nanti kita akan lakukan setelah ada kepastian untuk tatap muka diputuskan. Baik, saya setuju dengan Pak Wali. Sepertinya memang ada yang ingin anaknya untuk cepat-cepat masuk sekolah, ada juga yang tidak. Ini ada Ibu Dian Rosalina. Tolong tanyakan gimana kebijakan Pak Wali Kota tentang rapid pada anak-anak kelas 12. Ini sih untuk tingkat provinsi ya Pak, tapi ini kalimat terakhirnya saya rasa bisa masuk. Apa yakin tidak akan menciptakan klaster-klaster baru lagi di sekolah? Kenapa anak kelas akhir harus masuk sekolah padahal udah diprogramkan daring? Ya, jadi dianggap yang kelas 3 ini kan menjelang ujian akhir. Terus mereka lebih bisa diberi pengertian untuk misalnya bahwa bahaya COVID ini seperti apa gitu, sehingga mereka masih bisa dikontrol. Kedua, untuk membatasi jumlah ruangan di kelas yang terbatas, sehingga mereka bisa dibagi di kelas-kelas yang lain. Itu hasil analisa kita ya. Dan ini juga pasti bertahap. Kalau sekaligus semuanya masuk, ini akan menimbulkan kekacauan. Jadi kita tetap menghindari jangan sampai timbul klaster baru. Jadi
Kebijakan ketika akan memperbolehkan siswa kelas akhir untuk tatap muka itu pun sudah melalui analisis dan pengkajian dan dipastikan benar-benar aman. Kapasitas kelas berapa? 50% saja ya Pak? Iya. Jadi sekarang ini kan rata-rata di kelas itu 30 sampai 40. Nah nanti kalau misalnya sudah kita terapkan tatap muka mungkin tinggal separuhnya. Tinggal 15 gitu kan. Sehingga atau 20 maksimum sehingga ada jarak. Berarti gurunya harus mengajar 2 kali? Ya, gurunya nanti 2 kali otomatis, atau nanti guru yang kelas 1 juga bisa yang sama, mata pelajaran yang sama bisa diatur gitu. Wah, berarti itu ada teknis baru lagi tuh. Berarti saya harus salut sekali, mudah-mudahan berkah karena pekerjaan guru-guru pasti jadi berkali-kali lipat lebih berat. Berikutnya ada lagi Pak, ini pertanyaan dari Iksan, SD Negeri, apakah sudah didorong untuk mulai belajar online? Apakah sudah ada software manajemen belajar online yang disiapkan? Ya otomatis sudah, jadi memang guru-guru pun sekarang sudah dikasih bimbingan bagaimana cara belajar online, dan itu sudah dilakukan. Untuk siswa baru yang mungkin baru masuk ke jenjang kelas 1 dan sebagainya, seperti apa yang bisa dilakukan? Sama, pertama kan pasti ada sosialisasi atau ada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para guru kepada siswa. Nah tentu ini yang harus nanti diikuti. Saya yakin sekarang juga sudah dimulai bagaimana sistem belajar online, gimana sistem mereka harus mengikuti baik tadi dengan radio maupun televisi atau dengan kunjungan ke rumah ya, kunjungan ke rumah nanti dijadwal. Baik, masih ada lagi Pak, ini dari Anto. Intinya kasihan orang-orang ekonomi menengah ke bawah, gadget pas-pasan, kuota mahal. Di satu sisi ekonomi menengah ke atas juga ada yang takut anak-anaknya masuk sekolah, tapi ada juga yang pengen anaknya masuk sekolah. Ini kita sepakat ya Pak, kondisinya seperti ini. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Nike Puji Rahmi. Kendalanya itu kadang gurunya suka nggak tepat waktu, terus jangan banyak tugasnya gitu. Ya, ini juga banyak keluhan dari para murid, mentang-mentang online, gurunya banyak ngasih tugas sehingga ini menjadi beban dan protes para siswa. Tetapi saya pastikan bahwa guru sudah mempertimbangkan dari sisi waktu, efektivitas belajar mengajar online-nya, sehingga tugas-tugas yang diberikan itu sudah diperhitungkan terhadap kemampuan si murid, sebenarnya seperti itu. Tapi ini nanti akan dikaji dan dipelajari kembali kalau memang seharusnya itu misalnya menjadi beban kebanyakan, mungkin dengan cara-cara lain tugas-tugas tersebut. Baik, Pak Wali, saya izin tanya langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan boleh, ya Pak. Boleh. Pak, bagaimana dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah memberikan target yang tetap sama dengan guru-guru supaya semua materi pelajaran tersampaikan dengan baik, ataupun mungkin dari Dinas Pendidikan sudah memberikan instruksi dibatasi maksimal memberi tugas hanya boleh sekian puluh soal misalnya dan sebagainya? Dinas Pendidikan merujuk kepada surat edaran kementerian tentang pembelajaran di masa COVID itu, ya, lebih kepada pembelajaran life skill, jadi kemampuan untuk mengatasi problem, terutama menghadapi virus corona itu yang paling prioritas dalam surat edaran kementerian seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan untuk menghadapi segala macam konsekuensi kehidupan lah yang di sekitarnya, ada bencana-bencana apa itu. Berarti tidak wajib sesuai dengan apa istilahnya biasanya, kurikulum? Kalau kurikulum itu tidak menjadi target utama di masa COVID ini, dan bahkan RPP-nya pun disederhanakan, hanya tinggal 1 lembar rencana pembelajaran itu. Nah kemudian tadi di masalah penilaian pun tidak harus dalam bentuk angka-angka, jadi bisa bentuk dan kualitatif, ya, baik, amat baik. Tapi kan KKM pakai angka, Pak. Nah, itu tetap menjadi patokan secara garis besar dalam dalam ukuran 1 semester, tetapi tidak menjadi patokan utama. Karena dalam kenaikan kelas kemarin pun kita sudah memperbincangkan bahwa, dan arahan Bapak Gubernur pun juga, ya, jangan ada istilah tidak naik, ya. Tetapi kita juga tetap menggunakan patokan-patokan nilai yang sebelumnya. Baik. Tetapi juga kepatuhan siswa itu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas. Di antara misalnya 6 tugas yang diberikan semuanya tidak dilaksanakan, ada juga siswa yang
tidak naik kelas dan datang orang tuanya ke rumah. Setelah kita pelajari, kita dalami, ternyata semua tugas tak dijalankan. Baik, ini harus dua-duanya, kesadarannya harus dari masing-masing pihak. Pak Wali, Pak Burhan, kita jeda dulu sejenak, masih ada 2 segmen lagi di Sapa Pontianak hari ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Sapa Pontianak. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV dengan Prokopim Pemerintah Kota Pontianak, Saudara. Nah, ini ada alasannya kenapa dari tadi saya pegang handphone terus untuk membacakan pertanyaan dari Anda yang sudah masuk melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Kita bacakan satu-satu, silahkan dijawab ya Bapak-Bapak. Dari Izam Ruta Amil Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan guru mengajar keliling ini bisa membuat efektif belajar bagi anak, Pak? Ya, penilaian efektif dan tidak tentu ini sangat subjektif ya. Jadi yang paling penting adalah kita terus usahakan bagaimana yang paling efektif dan paling efisien, serta bisa tadi sasarannya, tujuannya, manfaatnya yang kita harus lakukan. Jadi berbagai macam cara di masa COVID ini. Nah, yang pasti nanti akan terasa, misalnya dengan keliling. Kalau dengan keliling kan pasti tetap ada tatap muka walaupun terbatas, terus pasti akan ada hasil yang akan didapatkan dari hasil belajar mengajar ini, dari penilaian yang akan dinilai dan disampaikan dirangkum lah oleh para guru. Saya rasa ini sudah salah satu upaya yang bagus ya. Saya lihat dari kondisi ini pun juga tergantung daripada perkembangan COVID di Kota Pontianak. Kalau seandainya kita sekarang kan masa zona kuning, kalau misalnya zonanya misalnya nih, mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan, mungkin itu dihilangkan kelilingnya, tetap dengan cara kembali ke online lagi seluruhnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Farhan Ayah Kila Gelsi. Pak, adakah tempat mengakses internet gratis untuk siswa kita? Entah mobile internet gratis misalnya. Nah, kalau misalnya internet gratis nih, nanti akan terjadi ngumpul lagi, rame lagi, bisa jadi timbul klaster baru. Sekarang aja saya amati ya, itu beberapa siswa melarinya ke warung kopi. Karena warung kopi ini menyediakan wifi gratis ya, dengan minum segelas kopi. Saya perhatikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini semua sehat-sehat semua. Baik, rumit juga ya. Ini Johnson Vincent Sasti. Ada anak tetangga saya sekolah di SD negeri, anaknya pergi ke sekolah tidak menggunakan masker atau pengaman, Pak. Sudah mulai masuk sekolah TK 2 hari ini tidak menggunakan masker. TK negeri di Pangeran Natakusuma. Saya rasa TK dan PAUD masih libur ya, belum tatap muka. Jadi saya baru dapat info nih, akan kita cek nih kalau memang benar-benar sudah buka gitu. Baik, berarti sebenarnya memang tidak diperbolehkan sama sekali untuk datang ke sekolah ya, Pak? Iya. Apalagi untuk tadi usia TK? Iya, apalagi usia TK. Ini kan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir ya, Pak. Betul. Apakah ada cara yang bisa mungkin disarankan oleh pemerintah Kota Pontianak atau Dinas Pendidikan khususnya, karena mengingat tadi saya sepakat dengan Pak Wali, komitmen bersama diperlukan antara guru, orang tua, dan siswa untuk sama-sama mengawasi anak supaya pembelajarannya maksimal. Ya, saya berharap dari jajaran Diknas nanti bersama guru bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua. Ini kan bisa dengan cara menggunakan Zoom meeting misalnya. Jadi orang tua dilibatkan dalam proses belajar mengajar, tinggal dicari waktunya. Karena nanti akan kelihatan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang tua. Kalau murid ini kan oke-oke aja selama ini. Saya juga perhatikan ada yang dengan Zoom meeting, murid-murid aktif. Bagus waktu kita kemarin launching juga. Tapi kalau orang tua dilibatkan, kita bisa terima dan itu ada komunikasi langsung untuk mengatasi masalah-masalah yang masih dihadapi oleh para siswa terutama. Kita dari tadi banyak membahas dari sudut pandang siswa, dari sudut pandang orang tua. Saya yakin dari sudut pandang guru pun kendalanya pasti tidak kalah banyak, karena ya biasanya nggak seperti ini belajar mengajarnya. Betul. Dukungan seperti apa sih Pak yang bisa diberikan pemerintah Kota Pontianak untuk para guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang juga pasti berjuang nih dengan metode yang baru ini? Ya, kalau guru kita sudah memberikan fasilitas yang ada di sekolah ya, di Diknas. Tapi nanti secara lebih detail
Pak Burhan bisa menjelaskan langkah apa-apa saja yang sudah dilakukan terhadap guru dari jajaran Dignas, baik itu sarana prasarananya, bantuannya, maupun feedback evaluasinya, laporannya kepada Dignas. Itu bisa ditanyakan juga. Baik, izin Pak Burhan, silakan. Dukungan seperti apa yang sudah diberikan untuk guru? Baik, jadi pertama arahan Pak Wali Kota tanggal 20 Juli kemarin, guru masuk semua nih. Kalau sebelum-sebelumnya BDR kan, dengan arahan Pak Wali Kota guru masuk semua, maka ada peluang untuk memberikan guru ya, melakukan bintek ya, persiapan yang tadinya nggak pandai membuat video pembelajaran, sekarang ramai ini guru-guru yang udah tua-tua pun harus belajar video pembelajaran melalui HP. Jadi kalau kemarin diributkan dengan harus pakai laptop, sekarang pakai HP bisa buat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratis. Sekarang ramai. Dan pada kirim di grup kepala sekolah itu pada kirim nih hasil produk gurunya. Nanti pun akan kita siarkan melalui TV kita. Kebetulan TV kita ada, ya kita siarkan juga melalui TV. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa BIMTEK itu juga diberikan semacam kebebasan kepala sekolah untuk menggunakan dana Bosnas ya, dana Bosnas itu supaya bisa dilakukan, dan juga kita minta pengawas-pengawas aktif dan kreatif turun ke sekolah-sekolah gitu. Kemudian yang kedua, produk-produk yang tadi hasil BIMTEK berupa video pembelajaran itu kita seleksi yang bagus, kita tayangkan melalui melalui YouTube. YouTube nanti dimuat dan bisa digunakan untuk pembelajaran bagi anak-anak gitu. Nah, kemudian hal lain yang kami lakukan untuk teman-teman guru-guru kita ini, Bapak dan para pemirsa, bahwasanya guru-guru ini kita tetap mewajibkan mereka masuk pada pukul 7 ya, pulangnya pukul 3, dan pengawas-pengawas berkeliling. Jadi pengawas-pengawas paling sibuk ini. Pak, mohon maaf, apa nggak capek guru-guru dan pengawasnya kalau tetap masuk setiap hari, sementara di kondisi seperti ini kan kita tetap harus jaga supaya tetap fit nih imunitas? Jadi begini, tadi udah disampaikan oleh Bapak Wali Kota terhadap belajar dari rumah ke rumah untuk anak kelas 1. Ini kan kita memberikan hak kepada anak-anak kita. Hak anak-anak sekarang ini berdasar undang-undang, dia punya hak untuk belajar. Tanggung jawabnya yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua. Jadi orang tua harus melaksanakan hak belajar untuk anak, ya, menjalankan itu. Kita juga menjalankan hak anak untuk belajar. Jadi bagaimana caranya kita mencari variasi-variasi yang tidak membahayakan, ya, dengan cara seperti kunjungan rumah. Dengan itu alhamdulillah teman-teman guru yang turun juga semangat gitu. Kami jadi ada kerja, kami ingin menghalalkan gaji kami yang peroleh, yang dapat tunjangan. Sementara ini kan banyak diamnya. Sekarang turun rumah mereka, apalagi dengan sistem zonasi yang telah diterapkan oleh kementerian, bahwa murid-murid yang ada di sekolah itu tidak jauh-jauh dari rumahnya gitu. Berarti di saat-saat seperti ini sistem zonasi terasa betul manfaatnya ya, Pak? Betul. Terbayang kalau misalnya rumahnya jauh dari sekolah, bingung itu guru-guru harus keliling-keliling. Kita masih punya ada satu segmen lagi di Sapa Pontianak hari ini. Kami masih akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Mungkin saja setelah ini ada tips dari Pak Edi ataupun dari Pak Burhan terkait bagaimana sih kita sebaiknya mendampingi anak-anak ketika sedang belajar di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pontianak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak. Saudara, sudah hampir 1 jam talkshow ini berlangsung. Sudah ada cukup banyak tadi, mungkin ada sekitar belasan pertanyaan yang sudah kami bacakan. Rata-rata mungkin itu adalah masalah yang paling banyak dihadapi oleh orang tua, siswa, maupun wali murid mungkin yang juga terkait dengan sistem belajar online ini. Masih ada satu pertanyaan lagi terakhir, mungkin kita bacakan ya Pak ya, sebelum nanti kita ke penutup. Ini dari Erwin Firmansyah. Ini terkait dengan tadi pemberian kuota untuk masyarakat yang kurang mampu, apakah ada edarannya? Kalau memang bisa, setiap sekolah tolong diberikan edaran agar bisa didistribusikan begitu. Ya, jadi itu sudah ada juknis dari kementerian tentang bantuan dari dana Bosnas ke sekolah, dan itu sudah dilaksanakan sejak aturan itu keluar, itu di sekitar bulan April. Jadi
sudah sangat jelas, tinggal sekolah yang melaksanakannya. Baik, jadi kriteria siswa yang bisa menerima bantuan kuota itu adalah siswa yang benar-benar sudah terdata sebagai siswa kurang mampu. Ya, siswa kurang mampu atau dalam keluarga, masuk dalam keluarga DTKS. Ini tahun yang tidak biasa, tahun yang istimewa, tantangannya istimewa, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak anak-anaknya menjadi generasi tahun 2020 yang juga tangguh dan istimewa. Untuk orang tuanya, tips seperti apa sih Pak Edi yang bisa dibagikan supaya tetap tangguh dan tabah juga menghadapi sistem belajar yang berbeda ini? Ya, saya mengharapkan adanya komunikasi yang intens ya dari orang tua, karena sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan anaknya menjadi generasi yang nantinya bisa mandiri dan sukses. Itu pasti tidak ada orang tua yang tidak anaknya sukses. Oleh sebab itu lakukan atau upayakan adanya komunikasi. Artinya kepedulian orang tua terhadap anak ini sangat penting. Karena kalau ada orang tua yang terlampau membiarkan anaknya berjalan sendiri, ini juga sangat berbahaya. Jadi harus dipantau sejak anaknya mau tidur sampai bangun tidur dan tidur kembali, itu dipantau harusnya, kan sering di rumah ya, sehingga apa kebutuhan anak, apa kelemahan anak, dan apa kelebihan anak ini bisa terpantau, dan kalau ada permasalahan dikomunikasikan dengan gurunya atau bahkan komunikasi dengan orang tua yang mereka kenal misalnya seperti itu, untuk mengetahui perkembangan anak ini. Sebab kalau tidak ini akan berbahaya. Nah, sebagian saya melihat orang tua mengeluhkan pada saya seperti itu. Jadi ketidakmampuan orang tua, terutama di masyarakat golongan menengah ke bawah ya, masyarakat berpenghasilan rendah ini, mereka ketidakberdayaan, ketidakmampuan karena tadi faktor pendidikan, faktor ekonomi yang menyebabkan dia tidak bisa mengintervensi atau mengetahui apa sih yang harus dilakukan, seperti kebingungan. Nah, di sinilah peran juga sekolah dan jajaran Diknas untuk ikut memantau. Baik. Kondisi ini menuntut semuanya harus ambil bagian, semuanya harus ikut berpartisipasi. Betul. Yang lelah saya yakin tidak hanya siswa dan orang tua, guru juga lelah. Silakan disemangati Pak Edi Kamtono supaya guru-guru yang ada di Kota Pontianak ini juga lebih semangat lagi. Iya, betul. Kita selalu mendorong supaya guru-guru bisa terus berkreasi dan melakukan inovasi ya. Kan guru-guru juga akan bangga kalau misalnya siswanya sukses, berhasil. Nanti setelah era pandemi misalnya sudah selesai, terus sisanya bisa berhasil, itu juga sangat membanggakan, dan itu menjadi tugas mulia guru yang kita harapkan. Jadi untuk memperjelas lagi dengan orang tua, pemerintah tidak akan membuka sekolah sampai situasinya benar-benar aman. Iya, betul. Pertimbangannya sangat banyak. Apa yang utama di Kota Pontianak? Pertimbangannya kita lihat perkembangan dari COVID itu sendiri di Kota Pontianak, yang hasil analisis kita masih ada beberapa yang kita ragukan. Terus kita masih melakukan swab maupun rapid test secara massal, dan kita mau benar-benar pastikan untuk sekolah-sekolah yang siap benar gitu. Jadi kita mungkin akan lakukan uji coba ya, setelah nanti provinsi melakukan tatap muka untuk SMA. Nah, kita juga akan lakukan untuk SMP dan SD. Tapi ini juga kita pertimbangkan betul, jadi kita mengutamakan kesehatan. Betul, tidak perlu dipaksakan siswa-siswanya. Tidak perlu dipaksakan ya. Nah, kalau misalnya seburuk-buruknya kondisinya sampai akhir semester ini tetap juga belum bisa belajar langsung tatap muka, atau mungkin sampai tahun ajaran baru, apakah kita akan tetap mengambil kebijakan yang sama untuk meluluskan semuanya atau menaikkan kelas semuanya siswa? Ya, tentu ini kita tetap akan menunggu kebijakan dari gubernur dan pemerintah pusat. Saya yakin dalam waktu singkat ini selalu ada informasi maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga kita di kota ini juga ikut menjaga serta berkoordinasi supaya apa yang terbaik yang harus bisa kita lakukan di kota ini. Luar biasa Pak Edi, terima kasih Pak Burhan, dan jajarannya juga pasti sudah bekerja keras mengatasi kondisi ini ya Pak. Yep. Ini penyakitnya penyakit baru, obatnya saja masih dicari-cari, vaksinnya juga masih dalam proses untuk segera ditemukan.
Tentunya juga memerlukan banyak cara baru untuk menyikapinya, termasuk dalam bidang pendidikan. Kita semua sepakat bahwa kualitas pendidikan adalah suatu hal yang penting, tapi yang paling penting, yang paling utama tetap keselamatan manusianya, kesehatan manusianya. Apa artinya kualitas pendidikan kalau manusianya jadi tidak sehat atau malah mengorbankan nyawa? Itu tentu tidak ingin kita jadikan terjadi gitu, tidak kita harapkan kondisinya. Demikian Sapa Pontianak hari ini. Semoga orang tua siswa maupun guru maupun siswanya yang sedang menyaksikan acara ini, yang hari ini harus berjibaku dengan kondisi yang tidak biasa, dengan sistem belajar yang berbeda dari yang berpuluh-puluh tahun ini kita kenal, tetap tabah, tetap tangguh dalam kondisi ini. Semoga ini juga bisa membentuk anak-anak, orang tua maupun gurunya, kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat lagi menghadapi segala tantangan zaman dan segala tantangan wabah. Saya Dea Citra Rahmatika pamit undur diri dari hadapan Anda. Demikian Sapa Pontianak hari ini. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV dengan Prokopim Pemerintah Kota Pontianak. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.